itu tidak harus sekolah. Rich Brian itu juga kan dia otodidak dia. Di lembaga formal ya. Gitu. Hasilnya ya Itu yang belum tentu lebih baik dari yang otodidak. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Guru Tembak. Dan tentunya itu disponsori oleh Negeri Senyum. Iya, bajunya udah semuanya Negeri Senyum nih. Sok kompak ya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah baru lihat, kecil. Udah kecil. Bajunya udah kecil. buat teman-teman yang baru lihat channel ini, silahkan di like, di komen, di subscribe. Yang kalau nontonnya podcast ini di YouTube ya, silahkan di share juga. Dan kalau mendengarkan pengen di mana Lar? Di Anchor cari aja Guru Tembak. Sudah dimonetize. Oke. Sudah dapat duit kita. Oke. Itu baru cuma lewat podcast ya? Iya. YouTube-nya enggak ada. YouTube-nya nggak ada. Udah berapa? Ada lah. Ya. Ya, makanya. Belum bisa diambil ya? Belum. Oke teman-teman, kali ini podcastnya Guru Tembak bakal membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu terkait dengan otodidak versus sekolah gitu ya. Apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita nggak sekolah? Ini kemarin saya diomelin sama guru sekolah. Kamu memprovokasi buat orang nggak sekolah ya? Enggak. Itu episode yang mana gitu ya? Yang kita tuh. Terus dia komen, cina. Ini kayaknya memojokkan guru-guru di pendidikan formal. Padahal kita tidak memojokkan. Ya. Cuma ngeledek gitu. Cuma supaya mereka Ya, bercanda, tercerahkan lah ya. Bercanda. Enggak sih, sebenarnya gini, bukan memojokkan ya. Kita juga guru-guru formal sebelumnya Iya, ya. sebelumnya. Gitu ya. Tapi karena realitanya seperti itu, ada beberapa dari kita keluar gitu. Nah, gitu. Jadi kita mah hanya menyampaikan yang kita rasakan aja gitu. Pengalaman. Iya. Dan yang masih strong, yang sanggup itu masih berada di teman-teman kita, ada Zahrial sama Enggi ya. Lagi masih kuat gitu di sana. masih lah. Tapi ada satu irisan yang sama, kita tetap berada di jalur pendidikan ya. Yang penting mah itu. Baik itu yang formal maupun yang non formal kayak gitu. Hanya cara lah. Ya. Seperti biasa sebelum ke topik sana sini kita kenalan dulu. Ada aku Albandani, kemudian ada Gelar juga di sini, ada Zahrial sama ada Enggi. Oke ya, langsung aja deh kita bahas nih otodidak versus sekolah. Kenapa sih gitu harus diversuskan? Emang sekolah seburuk itu? Siapa yang nge-versuskan siapa? Aku ya. Tapi dari awal dulu dong, otodidak teh apa gitu? Otodidak kan. Ya, Pasti apa? ada yang kemana ortodoks atau Ya. apa? Bisa jadi otomotif. Kita apa? Kita kasih definisi sederhana. Sekolah itu tempat pendidikan yang formal. Kalau otodidak itu tidak harus sekolah, itu bisa mendapatkan ilmu ya? ataupun pengetahuan yang tentu bisa bermanfaat buat orang tersebut kayak gitu. Dan itu dilakukan sendiri gitu ya. Itu dilakukan sendiri. Mandiri tanpa bantuan yang lain. Nah itu tadi kita nyerita siapa tuh sebelum tapping? Oh iya, Piki Naki. yang Vicky Naki. beberapa Tahu. mungkin sekitar 1 bulan kemarin atau 4 minggu Ya, kemarin, ya. yang itu pemuda-pemuda semacam kita itu Ya. iri. Iri ya, Kita iri sebenarnya. iri sebetulnya ya. Kami mah jujur saja iri. Iya, benar. Tiba-tiba dia diajak nikah sama cewek Kazakhstan, Oh, iya. namanya Dayana. Itu kita tahu lah ya, Kazakhstan itu negeri yang dimana perempuannya itu campuran Rusia dengan Mongol, dengan Asia gitu ya. Yang itu hasilnya wow, beji. Enak dipandang ya. Ya, gitu. Enak dipandang. Cakep. Kayak Terus Popoli itu. dia diajak nikah. Oh iya, Iya. si Dayannya itu nyeletuk gitu. Dayana. Kamu, iya Dayana itu nyeletuk. Kamu itu orang Indonesia pertama yang dia lihat di Ome TV yang ganteng. Kemudian mau nggak nikah sama aku? Main TV itu apa? Ya aplikasi. Aplikasi inilah kayak video call mungkin. Ya. Iya. Swipe Tinder. Tinder. Oh, dating. Ya, ya. Atau namanya Tantan nanti. Nah, si Vicky Naki itu menggunakan aplikasi itu untuk belajar berbahasa. Gitu. Selain dengan cara kontennya itu biar menarik, yaitu ngegombalin cewek-cewek internasional dunia menarik. di negara lain. Pada awalnya yang saya tahu si Vicky Naki ini
dia belajarnya nggak melalui les private gitu. No, iya, betul. Dia otodidak. Kemudian mungkin dia butuh wadah untuk praktek gitu kan. Dia pakai bahasa ada Rusia, ada Spanyol, ada bahasa Keren itu. Romania. Ya, tapi dia yang paling banyak di post sih yang bahasa Rusia ya. yang lebih lancar lah ya lebih- setelah Inggrisnya. Ya. yang itu lebih kayak boom lah. itu ya siapa rapper teh Rich Rich Brian. Rich Brian itu juga ya. kan dia Brian. otodidak, Oh, itu dia juga. dia Dia belajar English otodidak dan sampai levelnya teh native gitu. Jadi sampai seperti itu teh Sampai bisa nge-rap Inggris nge-rap- susah ya. nge-rap bahasa Inggris gitu teh dengan kosakata itu teh dia otodidak. Tapi gini deh, kalau ngomongin sama sekolah itu seberapa efektif sih otodidak, seberapa cepat otodidak dengan yang diajarkan dengan misalkan ke sekolah gitu, belajar Ya. Rusia, bahasa Rusia di sekolah gitu. Ya nggak ada. Misalkan bahasa Inggris gitu di sekolah dengan yang otodidak misalkan. Itu contohnya sih. Sekarang belajar bahasa Inggris dari SD kemarin. Aku dari SD kelas 3 kalau nggak salah ya. Bisa nggak? Ya dikit. Blended learning. Sebelum spoiler dulu, tadi sempat baca gitu ya ada blended learning. Padahal blended learning ya. Blended learning. Iya. Biar mereka nyambung gitu. Pemain sepak bola yang asal Jerman. Nah. Namanya siapa? Yang pemain tengah yang pernah ke MU itu siapa? Enggak, kalau permainan Arsenal aku tahu-tahu. Iya enggak ada Arnold, panjangnya Arnold apa yang tukang Ada ya, itu suasana segar. Suasana segar. Seharusnya nggak dibaca suasana segar kan? Mario Mandzukic. Nah. Mario Mandzukic. Sekarapmu ya. Nah, itu contohnya dia. Itu 12 tahun belajar bahasa Inggris. Di lembaga formal ya. Gitu. Hasilnya ya Itu yang belum tentu lebih baik Ya. dari yang otodidak. Benar. Jadi kayaknya memang tergantung orang ya. Memang tergantung orang. Tapi yang membuat otodidak itu berhasil kayaknya adalah curiosity. Bener. Maksudnya apa? Penasaran. Rasa penasaran gitu. Iya, gimana sih 12 tahun belajar bahasa Inggris? Belum pernah nonton Anda Curious George juga ya? gelar itu vocabulary-nya itu nggak bener tadi. Makanya di telingaku itu bahasa British-nya nggak ada, apa namanya, Amerikanya nggak ada gitu. Coba Jadi ulang, yang- ulangi yang tadi didengar. Apa? Curiosity. Curious. Siap hujan takpor. Enggak, maksudnya itu kan kalau rasa penasaran, belajar karena rasa penasaran tuh lebih cepat. Oke, benar. Kamu ngedit video emang belajar dari mana? Oke, aku jurusannya itu kan pendidikan. Nggak ada tuh pelajaran Ya, ini mata mah kuliah ngajar ngedit, belajar ngedit video di mana? di YouTube. Iya tuh, itu tanpa diajarin orang kan sebenarnya. Tanpa diajarin. Maksudnya tanpa langsung berguru ke orang, tapi belajar Tanpa lembaga formal. tanpa lembaga formal ya. Tapi belajar mah tetap ya ke YouTube misalnya. Nah, itu kan lebih cepat bisa kan? Iya. Maksudnya karena kitanya pengen. Ya, kitanya pengen belajar keras. Sekolah itu kenapa suka dianggap tidak berhasil itu ya karena tidak menumbuhkan rasa penasaran itu. Atau orangnya dipaksa buat sekolah. Iya itu juga gitu. Itu karena orang dipaksa buat sekolah, terus dia jadi merasa nggak penasaran terhadap hal itu. Kalau kita penasaran ya, kita ada minat terhadap satu hal, pasti kita kejar gitu. Kumaha wae carana gitu ya. Pasti kita kejar. Gitu. Nah itu mungkin kenapa otodidak seringnya sukses, seringnya berhasil mempelajari hal itu. Persentase berhasilnya Iya. tinggi. Karena dari tadi curiosity sama kesadaran sendiri gitu untuk belajar. Iya. minat iya. gitu. Jadi Minat. Dari- Minta dipaksa. Dari curiosity ya. Curiosity, bener. Curiosity. Eta. Memang kalau dari segi guru juga sih memang non ya skill yang susah itu. Apa? Skill yang susah untuk menumbuhkan Bukan siswa. rasa penasaran itu. Dilemanya teh kan gini, kalau misalnya kita ngajar terus ke siswa teh dia menumbuhkan rasa penasaran, tapi ternyata rasa penasarannya bukan mata pelajaran kita gitu. Ya benar. So, Akhirnya bener orang boga mau disini gitu. berarti gini dong. Berarti guru itu yang di sekolah terutama dia akan mengalami kesulitan ketika bahan ataupun materi yang diajarkan itu tidak diminati. Bener. Ya. Itu Sedangkan tuntutan administrasi Harus disampaikan. disampaikan dan harus berhasil. Nah itu dilematis di Iya. sekolah tuh itu, dan itu memang jadi menghambat gitu.
Artinya gitu. Jadi kasar nama kenapa otodidak suka berhasil itu, saya tidak harus bisa hal-hal yang lain gitu. Maksudnya saya hanya ingin bisa ini, yang lainnya cukup tahu gitu. Makanya mereka berhasil gitu. Kalau di sekolah, kamu harus tahu semua. Semua harus yang sedang dipelajari itu harus paham semua gitu. Nah, akhirnya nggak fokus, nggak senang gitu. Nggak ada. Skill ahlinya nggak ada gitu ya? Ada. Ada loncat. Saya loncat skill ahli. Pernah beberapa kali mencet pagar. Saking itu membolos Pak, bukan skill. Acting. Itu acting ini loh. Apa? Acting sakit gitu. Acting sakit, aduh sakit. Gitu. Pulang sekolah kan nggak pulang lagi. Itu skill loh. Kalau guru biasa lihatnya tuh aja ya. Karunya kieu budak kan. Ya, terus ente lamun kapang itu ngawaduk gitu ya. Tapi kalau gurunya itu mah teh wawasannya luas pasti aja dia actingnya jago. Iya kan? Bisa kamu harus Sudut pandang gurunya juga harus bisa melihat ke arah situ. Bener. Anda memang Iya kan? Itu otodidak selalu sering berhasil. Banyak lah contoh otodidak. Terus di mana gading yang ngoding gitu Bener. sendiri di suatu desa gitu, bisa jadi hacker gitu kan. Iya. Itu bahkan kalau kita perhatikan lingkungannya tidak mendukung untuk melakukan itu gitu. Internetnya lambat misalnya, buku nggak ada gitu, tapi tetap bisa. Dan pasti ada jalannya kalau misalnya niat gitu dan ada minat lah gitu. Jadi ya bisa main bass atau ngeband Enggak, di privat di nana perwawancara. Enggak, semuanya otodidak. Cuman belajar ke chord ini apaan nih? Iya, itu kan sebenarnya otodidak Iya. bukan tanpa guru, tapi maksudnya kita sendiri. enggak belajar langsung ke yang namanya lembaga. Bahkan saudaraku juga ada dia jago banget ilustrasi pakai apa sih ya? Ya mungkin ilustrasi digital gitu. Teman-temanku juga ada banyak. Itu rata-rata belajarnya itu tanpa restu orang tua. Benernya, kalau misalkan orang lain itu tidak direstui karena katakanlah berpacaran, nih kawanku tidak direstui karena satu main PS, yang kedua karena gambar-gambar. Karena Padahal dari gambar-gambar itu dia bisa ngasilin cuan lumayan. benar. Pinter dia. Ya, Itu. tapi balik nih, apakah itu menjadi alasan kita gitu ya? Alasan kita untuk bahwa menjadi sekolah itu jangan gitu, udah otodidak gitu, atau gimana ini teh? Saya juga sebenarnya bingung ya. Kan gini, aku jadi kepikiran sama omongan guru yang tadi, Anda itu memojokkan kita. Kita mah memojokkan cuma meledek gitu ya. Nggak, masalahnya tuh gini. Saya memang sepakat sekolah teh udahlah jangan kayak begitu ya, bentuk sekolah teh. Udah satu anak, satu pengembangan diri gitu. Jadi satu anak tuh punya satu Potensi kurikulum dimana? yang jelas sampai tahap tertentu gitu. Per anak. Ya. Tapi kan saya tidak mungkin bilang bubarkan sekolah gitu. Indung orang kayak guru gitu. Jadi saya masih mendorong bahwa sekolah mangga ya gitu. Tapi kalau ada yang mau memutuskan ke sekolah ya mangga gitu, terserah. Cuma yang utama tuh konten di dalam sekolahnya itu. Jadi harus bisa berpihak pada perbedaan anak-anak gitu. Oke. Kalau misalnya hanya ya itu kan sebenarnya di luar negeri itu sudah ada ya sistem kayak misalnya seorang anak boleh memilih pelajaran yang memang menjadi minat dia. Dari SD. Dari SMP lah. Karena SD itu di luar negeri itu lebih ke baca tulis hitung gitu. Hanya literasi dasar lah. SMP SMA tuh sudah memilih subjek gitu. Oke. Jadi nggak akan ada cerita, aduh orang males masuk ke kelasnya karena dia pun nggak minat di situ gitu. Iya. Bisa. Nah, kebebasan memilih subjek ini yang memang tidak ada di sekolah. Karena apa tidak ada? Karena tidak ada yang berani juga gitu. Karena itu perombakannya besar, Pak. Iya, makanya saya tuh bilang nggak sesuai lah. Secara radikal nggak sesuai ganti sekolah. Setong sih gitu. Jadi
Karena ya itu udah mempertahankan ini atau mengubahnya setengah-setengah tidak akan kemana-mana gitu. Iya. Mungkin sebenarnya bisa disingkat. Kalau aku sih berpikirnya kayak gini, bisa sekolah menerapkan perubahan secara radikal, secara ekstrim dengan cara misalkan tadi uji kelulusannya itu tidak ada. Cukup misalkan di sekolah itu ada pelajaran khusus, kamu harus pilih mau yang mana. Minimal misalkan 3. Iya kayak gitu. Kayak gitu aja. Udah syarat gurunya yang meluluskan nanti dia layak atau enggak gitu Ya. sebagai lulus nantinya. Ada sekolah di Yogyakarta itu sudah menerapkan semacam itu, bahkan dia nggak ada mata pelajaran kan Gitu. udah nggak ada, jadi dia bentuknya PKBM, dia anak masuk ke situ dilihat bakat, jadi berangkat dari anak, berangkat dia minatnya apa, bakatnya apa, kemudian mata pelajaran atau misalnya ilmu apa yang cocok dengan itu yang dia pelajari. Kalau Makanya- kalau kayak gitu teh satu guru satu anak atau kayak gimana? Jadi sebetulnya fasilitator. Fasilitator. Jadi misalnya Satu satu guru, fasilitator. fasilitator megang 3 anak. Oh, 3. gitu. Jadi terperhatikan gitu. Wih, Tira. Pak Eno. pahit emang. Oh, Tira. Lihat video sebelumnya. Sekolah alam salam teh. Nah, iya. Dan dia tidak terafiliasi pada sekolah alam. Benci sih eta ke sekolah alam sebenarnya. Nah, Karena dagang. Kan? Oh, memorinya banyak coy. Oh, kumaha tuh? Bagian orang. Oh, mungkin mana? Oke. Lanjut dari mana tadi teh? bikin ke sekolah di Jogja. Guys, mulai itu. Mas. 3, 2, 1, action. Nah, jadi si sekolah ini teh dia hanya memberikan gitu ya mata pelajaran yang memang si anaknya minati. Jadi di situ teh banyak ya anak-anak melakukan eksperimen gitu, mempelajari satu hal dan segala macam. Itu ada gitu. Jadi artinya kalau mungkin sebenarnya sekolah seperti itu dibuat karena contohnya ada. Dan beberapa orang tua juga udah mulai mendukung hal yang kayak gitu. Iya, karena ada. orang tua sekarang itu adalah generasi yang mungkin gak terlalu jauh dengan kita. Ya. Jadi lebih terbuka, gitu ya, lebih tahu, lebih paham tentang ini. Akhirnya mereka juga gak masalah lah gitu, gak sekolah formal kayak gitu. Iya. Oke, kita kembalikan ke topik yang tadi di mana sekolah versus dengan otodidak. Jadi ya kalau lembaga sekolahnya itu kayak tadi ya, kayak apa namanya? Kayak terfokus untuk anak-anak itu belajarnya tentang yang mengembangkan dirinya itu benar-benar sampai matang gitu ya. Tidak semua harus dipelajari dan kalau tidak ada satu yang tidak bisa nggak lulus kayak gitu. Nah, diulang. Ataupun Berkali. jadi sebuah cedera yang aib gitu ya. Iya. Jadi itu yang memang perlu diperjuangkan eta gitu. Jadi nah sekolah teh kenapa sekarang begitu teh karena ya itu tadi hanya melakukan hal yang sama gitu. Iya sih. Berulang-ulang gitu. Iya, aku juga ketika dulu sempat ngajar di sekolahan gitu ya. Ya udah kalau kamu nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya pokoknya setaunya aja deh gitu. Dan lulus ya lulusin aja sih selama aku lihat nilainya yang lain ada yang bagus gitu ya. Oh berarti mungkin dia anak di hal yang tersebut. Bener. Kemudian juga secara akhlak gitu, secara sikap dia beretitude bagus gitu, nggak masalah. Atau ada juga tuh salah satu sekolah tuh yang misalnya ini si guru ya, pandangan si gurunya tuh dia di matematika jelek gitu, tapi dia teh sukanya tuh misalnya tuh di kesenian. Nah si gurunya teh bilang, so kamu karena kamu misalnya bagus di seni, kalau nilainya gede di seni, nilai matematika kamu juga akan digedein gitu. Nah, Gitu. Ya, tapi berapa banyak ya gitu. Guru yang mengerti seperti itu ya. Iya, susah. Karena kan itu hanya angka ya sebenarnya. Ya, Iya sih.
Udah sih nggak bakal ngaruh nanti buat kehidupan Iya, sehari-harinya. maksudnya bukan berarti kita mendorong, oh saya tuh kudu diajar matematika, enggak, matematika itu penting, Ya, betul. sangat penting gitu. Nah, cuma kan konten yang dipelajari di dalam matematika itu apakah semuanya dibutuhkan gitu, Ya. atau misalnya teh sebenarnya nggak sebanyak itu sih yang dibutuhkan gitu, Ya. misalnya teh gitu. Nah itu jadi perlu ada kesadaran. Kalau ada anak-anak yang memang mampu, terus dorong, siapa tahu dengan mampunya matematik itu dia jadi misalnya di teknik karirnya ke depan Iya. gitu, atau di naon lah gitu ya yang hubungannya dengan math gitu. Nah, ini pentingnya komunikasi antar guru juga di situ, Lar. Iya benar. Ini di guru malah sering padanya silih omongkeun di tukang gitu tah. Benar. Iya, seharusnya kan guru itu bersinergi menjadi Iya. satu kesatuan. Oh, anak ini bagusnya di sini diarahkan situ. Jadi guru yang A misalkan, oh yang dia mah bagusnya di B, ya udah sok arahin ke guru yang B kayak gitu. Yang A nggak terlalu, cukup tahu aja lah gitu, nggak Benar, sampai digecek mati-matian kayak gitu. Benar. Atau dalam minimal asal bisa lulus weh. Ya, Misalnya gitu. deh. Enggak nyama lah gitu. Harusnya sih seperti itu ya. Di kita kesadaran guru untuk menurutku ya, untuk saling bersinambungan masih kurang, masih cukup sendiri banyak. sendiri gitu ya. Tenang. Ya. Guru-guru itu kan bentar lagi pensiun. Oh iya. Emang yang diomongin gurunya udah ini. Apa? Udah sebentar lagi pensiun apa gimana? Banyak yang seperti itu. Itu kan teman-temanku itu banyak tersebar di berbagai itu kan yang ngajar gitu ya. Iya. Itu semua ceritanya itu sama kayak gitu, Iya. Pak. Gitu. Jadi guru-guru muda tuh ibarat ini mah lagi lampu kuning sekarang tuh. Ya. Ibarat jalan mah. Ntar udah hijau tuh, udah pada pensiun, digas mereka. kalau itu kalau yang nggak terlena. Iya, nggak terlena. Mudah-mudahan tidak terlena. Teman-teman kita ya. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak terlena. Oke, gimana nih? Atau kita closing aja nih pertemuan kali ini podcast tembak kali ini. Hapus aja lah. Jangan dong, jangan dihapus. Boleh. Oke ya. Oke, itu ya para pendengar semuanya, podcast Guru Tembak. Kita udah ngomongin ngaler ngidul, ngomongin guru, ngomongin siswa, ngomongin orang, ngomongin kita gitu ya. Yang semoga itu jadi nilai yang baik, ada informasi-informasi yang bermanfaat juga. Silahkan juga yang nonton ini di YouTube, di like, di komen, di subscribe. Juga media sosial kita Negeri Senyum di follow karena banyak informasi yang kita update di situ. Kemudian juga kalau di podcastnya Negeri Senyum itu namanya Guru Tembak. Betul. Itu di mana bisa kita dengarkan? Di Anchor FM atau di Spotify. Oh itu ya. Silahkan juga karena itu udah ada AdSense-nya, silahkan didengarkan di situ teman-teman. Ya, sebarkan ya, bantulah. Biar Ya. bisa nyewa studio lagi. Biar bisa nyewa studio lagi, Nyewa biar studio. bagus kayak gini ya. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di podcast Guru Tembak Negeri Senyum selanjutnya.